tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana keterangan para ahli yang kami ajukan, mulai dari ahli hukum kepemiluan, kemudian hukum administrasi, dan dilanjut dengan ahli yang menganalisis tentang bagaimana dampak penyaluran bansos yang di luar kewajaran. Kemudian juga dari analisis hukum keuangan negara yang terakhir tadi ditutup dengan analisis dari ahli IT. Nah, dan dua saksi tadi, saksi di awal yang pertama menerangkan bagaimana proses pendaftaran yang sudah dilaporkan ke DKPP dan kemudian DKPP menyatakan bahwa KPU melanggar prosedur ketika menetapkan pendaftaran diterimanya berkas Prabowo Gibran, di mana ketika menerima di dalam keterangan saksi tadi PKPU yang dijadikan dasar masih memberlakukan ketentuan 40 tahun minimal usianya. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bentuknya adalah vonis yang harus ditindaklanjuti dengan regeling atau pembentukan peraturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Itu tadi terkonfirmasi bahwa ada pelanggaran, kemudian ahli hukum administrasi menyatakan pelanggaran di mana SK itu adalah cacat. Cacat selamanya cacat. Tidak bisa kemudian belakangan dilakukan pembenaran hanya karena pasangan calon mengikuti tahapan berikutnya. Nah, karena itu disinilah letak kami untuk mengajukan permohonan pembatalan itu. Ketika ini tadi terbukti secara terang benderang, bahkan di dalam SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, putusan MK tidak dijadikan salah satu dasar mengingat. Itu menunjukkan bahwa ada cacat yuridis yang harus diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh rekan kuasa hukum yang lain. Ada Mas Bambang Wijoyanto, ada Bang Refli, dan ada Bang Ahmad Yani secara bergantian. Silakan. Ya. Ya. Nanti Mas Bambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Ya, paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Silakan Mas Bambang. Apa kabar teman-teman? Masih pada puasa ya? Alhamdulillah sama. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal. Permohonan kami itu mendalilkan 11 dalil. Saksi, bukan saksi, ahli dan saksi, dua saksi yang tadi hadir, alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli
Dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi. Fit Adrison. Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu sebenarnya remeh-temeh karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendelegitimasi argumen yang sangat kuat itu. Dan ini bukan khas Indonesia karena studi ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional dan khusus untuk Indonesia itu dimulai dilacaknya menurut Mas Afi. Menurut Mas Fit ini itu dari mulai 2005. Jadi pengaruhnya itu. Yang membuat khas hari ini adalah ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ. Dan ini menurut saya kalau melihat percakapan yang ada dalam ruangan ini, persidangan tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, argumen ini juga diperkuat dengan tadi Mas Heru sudah mengungkapkan ahli pertama kami Mas Bambang Eka itu menjelaskan betul ada kelalaian yang disengaja. Begitu putusan MK 90 diterbitkan tidak buru-buru diubah peraturan KPU. Tapi peraturan itu diubah setelah periode pendaftaran itu selesai gitu ya. Dan itu semuanya artinya post factum. Pelanggaran sudah terjadi baru ada dasar justifikasi. Dan itu sangat melanggar sekali. Yang ketiga yang menurut saya menarik. Ada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar dan itu terkonfirmasi semua.